Di sini kita lanjutkan ke tahap berikutnya setelah proses pembuatan akun berhasil ya. Kita langsung klik masuk akun. Nah, nanti kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya. Yang diminta adalah NISN dan password yang sudah kita buat tadi. Lalu di sini saya perlu tekankan kembali bahwa password yang kalian buat itu kalau bisa yang mudah diingat dan jangan lupa dicatat ya, biar nanti ketika proses masuk ke akunnya itu lancar dan tidak perlu membuat akun kembali nanti ya. Jadi kita coba masukkan NISN dan passwordnya. Di sini saya masukkan langsung otomatis. Kita klik masuk atau login. Bagi yang belum membuat akun ya silahkan lihat video sebelumnya ya. Kalau sudah langsung klik masuk. Nanti akan diarahkan seperti ini. Untuk foto peserta seleksi ini sebenarnya kita wajib mengunggah foto dulu. Ini saya sudah unggah sebelumnya, jadi langsung muncul ya. Kalau belum ya, silahkan diklik di bagian di bagian kanan atas ini ada tulisan unggah foto, diklik. Nanti akan tampil seperti ini ya, foto pendaftar. Pilih yang choose file. Ini filenya di HP atau di laptop kalian ya. Ini saya langsung pilih fotonya, lalu klik simpan. Nanti ketika proses uploadnya berhasil ya, nanti akan biasanya nanti fotonya akan muncul langsung. Nah ini seperti ini ya. Kalau sudah, kita lihat ke bagian bawahnya. Nah, untuk bagian bawahnya karena kita sudah buat akun tadi, data-datanya sudah terisi sebagian ya, seperti nama, SMA tujuan, tempat tanggal lahir sampai dengan tanggal kartu keluarga. Dan pastikan di sini datanya sudah sesuai ya. Karena ini tadi proses yang pengisian ini kan di pembuatan akun. Jadi kalau pembuatan akunnya salah, otomatis data di sini juga pasti ada yang salah. Lalu perlu diperhatikan di sini ada bagian zonasi sekolah. Nah, yang bagian zonasi sekolah ini ternyata terisi langsung secara otomatis SMA Negeri 2 Tenggarong, diganti nggak bisa. Nah, ini sudah sesuai dengan sistem, jadi kita tidak bisa mengubahnya. Bahkan kalian protes pun langsung ke panitia juga tidak bisa, karena sudah sistem yang mengatur. Nah, yang kita bisa ubah hanyalah bagian pengisian kelurahan, kecamatan, dan RT, dan itu pun harus sesuai dengan kartu keluarga ya. Jadi kalau sudah sesuai dengan kartu keluarga, ketika mengisi RT, kelurahan, dan kecamatan, zonasi sekolahnya akan muncul secara otomatis. Artinya ketika kalian mendaftar di jalur reguler atau jalur zonasi umum ya, itu kalian harus mendaftar di SMA Negeri 2 Tenggarong. Nah, padahal tadi saya menjelaskan di video sebelumnya ingin masuk ke SMA Negeri 1 Tenggarong. Bagaimana caranya? Jalur apa lagi selain jalur zonasi? Karena zonasi sudah nggak mungkin. Tenang, masih ada 2 jalur lagi yang bisa kalian pakai untuk masuk ke SMA Negeri 1 Tenggarong ya. Tapi tetap harus diseleksi. Nah, yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau anak kandung guru atau luar daerah. Nah, bahkan kalian bisa juga dengan jalur prestasi. Tapi perlu diperhatikan untuk jalur perpindahan tugas orang tua dan anak kandung guru atau luar daerah ini hanya 5%. Bahkan untuk jalur anak kandung guru ini, yang dimaksud anak kandung guru bukan berarti orang tua kalian guru di manapun ya, guru di SD, SMP, atau SMA manapun itu bakal bisa masuk ke SMA 1. Tidak. Yang boleh mengikuti jalur anak kandung guru adalah anak kandung guru di SMA tujuan. Jadi kalau SMA tujuan saya SMA 1 berarti orang tua saya, entah ayah atau ibu saya harus guru di SMA 1. Kalau ayah atau ibu saya guru di SMA lain, saya hanya bisa ikut jalur zonasi. Itu kalau sesuai dengan zona SMA 1 ya. Nah, untuk perpindahan tugas orang tua pun di sini minimal
ada surat mutasi atau surat tugas orang tua yang sudah terhitung 2 tahun ya. 2 tahun dia udah pindah, maksudnya ke tempat tujuan SMA-nya. Misalkan orang tua kalian kerjanya sebelumnya di daerah Kubar, terus pindah ke daerah Tenggarong ini, itu minimal 2 tahun. Nah, untuk yang luar daerah ini jatahnya dalam 5% itu dibagi lagi menjadi 2%, dan itu harus mengurus langsung ke Dinas Pendidikan, baik itu provinsi maupun ke cabang dinas provinsi yang dituju. Dan itu pun kalian harus mendapatkan surat rekomendasi dari Dignas yang bersangkutan. Sedangkan untuk jalur prestasi di sini bukan prestasi juara kelas, melainkan prestasi juara lomba-lomba, baik itu lomba yang bersifat akademik seperti olimpiade ya, cerdas cermat, atau mungkin lomba yang mengadakan dinas pendidikan yang berkaitan dengan akademik. Bahkan lomba non akademik seperti olahraga ya, marching band dan lain-lain itu juga bisa dipakai, dengan catatan harus minimal juara 3 besar di tingkat kabupaten minimal ya. Kalau hanya peserta tidak bisa, jadi harus minimal juara 3 besar tingkat kabupaten. Untuk yang tahfiz juga ada nanti jalur-jalurnya ya. Silahkan dibaca lagi juknis yang sudah di-share oleh panitia ya, baik itu di websitenya SMA 1 maupun di media sosial yang lain. Kita kembali dulu ke bagian atas. Di sini ada data nilai. Nah, ini sudah terisi. Harusnya masih kosong ya, karena saya tadi sudah mengisi. Jadi cara mengisi nilai-nilai yang diminta ada 5 mapel: bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan IPS. Ini ada di bagian atas tadi, yang di bawah unggah foto. Nah, di bagian ini tadi ada unggah foto kan. Nah, di bawahnya ini kita mengisi nilai kita. Silahkan diklik. Nanti akan diarahkan ke bagian pengisian nilai. Nah, diisi sesuai dengan SKL atau ijazah yang ada dengan kalian ya. Jangan dilebihkan ya, atau jangan dikurangi. Harus sesuai. Kalau tidak nanti pasti tidak diterima berkasnya. Oke, diklik simpan kalau sudah. Ya, ini yang menginput nilainya kalian sendiri, jadi pastikan harus sama dengan SKL atau ijazah yang kalian punya. Ingat, ini yang diminta bukan nilai rapotnya, yang penting adalah nilai ijazah. Biasanya kalau ijazah belum ada, SKL ya, silahkan dilihat di SKL yang ada. Lalu klik simpan, nanti ada kata data berhasil disimpan ya. Kalau sudah berhasil disimpan, baru silahkan klik kembali. Setelah itu baru lanjutkan dengan pengisian berkas wajibnya. Yang diminta adalah KK, akte kelahiran, SKL 1, SKL 2 maksudnya halaman depan yang bagian biodata, dan halaman belakang yang bagian nilai. Kita coba klik kartu keluarga dulu ya, diklik tulisan kartu keluarga, lalu pilih choose file. Setelah itu pilih yang data yang ada di laptop atau HP kalian. Sini saya coba KK ya. Nah, saya klik simpan. Oke, berhasil. Oh ya, perhatikan file-file yang diminta adalah file-file yang berupa foto JPG. Kalau PDF ternyata tidak bisa. Tadi sudah sempat saya coba, ternyata PDF tidak bisa, yang diminta dalam bentuk foto. Jadi kalian bisa foto, terus scan, nanti scan-nya jangan yang berupa PDF, tapi yang berupa JPG. Oke, untuk akte kelahiran juga begitu, nanti di-upload. Silahkan. Oke, di-upload ya. Nanti kita pilih sesuai dengan berkas-berkas yang diminta. Jadi ini akte kelahiran, pastikan ya akte kelahiran. Ini juga akte kelahiran. Lalu untuk SKL-nya juga ya. Kalau ternyata SKL-nya cuma 1 halaman ya berarti
di uploadnya ya satu halaman saja, halaman 2 tidak perlu. Kita upload. Di sini SKL-nya hanya satu halaman ya, yang saya contohkan. Kalau ada 2 halaman ya silahkan diupload dua-duanya. Ingat, file yang diupload itu dalam bentuk foto ya, harus berkas yang asli, bukan fotokopian ya. Jadi kalau yang diupload ini harus yang asli, bukan fotokopian. Jadi tidak perlu dilegalisir, kecuali bentuk fotokopian ya, itu boleh dilegalisir agar menandakan itu sama dengan aslinya. Kalau tidak ada, tapi kalau ada yang asli silahkan diupload, karena wajib itu kami mengambil yang aslinya saja. Oke, ternyata sudah semua ini, ada KK, akte, dan SKL-nya. Lalu kita perhatikan lagi ada file tambahan di sini khusus untuk jalur perpindahan tugas orang tua anak kandung guru luar daerah ya. Itu berupa SK pembagian tugas atau surat mutasi ya. Untuk jalur prestasi berupa sertifikat juara, foto ya. Oh, di sini PDF nih, bisa ini ternyata nih kayaknya file dokumen PDF. Nah, tapi lebih amannya coba diunggah dalam bentuk foto juga ya. Jalur afirmasi ini bisa berupa kartu Indonesia Pintar atau kartu Keluarga Sejahtera atau PKH ya. Yang ambil salah satunya saja, cukup salah satunya saja. KIP boleh, KKS boleh, PKH boleh. Itu khusus yang jalur afirmasi. Diklik, saya di sini ambil tadi jalur prestasi kan. Berarti saya harus mengambil file yang sertifikat tadi. Ini saya pilih file sertifikatnya, yaitu sertifikat lomba. Di sini saya tulis sertifikat juara 1 OSN tingkat nasional ya, gitu ya. Klik simpan. Nanti kembali ke bagian yang ini. Nah, ternyata sudah ada ya, sudah muncul. Lalu kita pilih jalur pendaftarannya. Karena saya pilih jalur pendaftaran prestasi, bukan perpindahan tugas orang tua ya. Kalau perpindahan tugas orang tua, saya harus melampirkan di sini file surat mutasi. Kalau anak kandung guru, SK mengajar orang tua. Kalau luar daerah ya surat rekomendasi dari Diknas. Untuk jalur afirmasi berarti harus ada KIP atau KKS atau PKH. Oke, saya jalur prestasi, berarti saya pilih jalur prestasi. Nah, untuk bagian pilihan jalur prestasi ini hanya khusus untuk yang mengambil jalur prestasi. Kalau kalian mengambil jalur afirmasi atau bina lingkungan atau perpindahan tugas orang tua, ini tidak perlu dipilih atau tidak perlu diklik ya. Karena saya mengambil jalur prestasi, berarti saya pilih ini. Tadi pilih SMA Negeri 1 Tenggarong. Walaupun zonasi saya di SMA Negeri 2, tapi saya tetap bisa ikut seleksi di SMA Negeri 1 Tenggarong dengan jalur prestasi. Tadi jalur apa lagi ya? Ya, jalur perpindahan tugas orang tua ke luar daerah. Kalau sudah, pastikan kalian klik ajukan pendaftaran dengan catatan data-datanya sudah kalian cek dan kalian upload berkas-berkas yang diminta. Oke, kita klik ajukan pendaftaran, maka nanti akan ada tulisan di sini ajukan pendaftaran berhasil atau sukses ya. Nah, ajuan pendaftaran sukses. Oke, di sini kita bisa lihat informasi pendaftaran. Tanggal pengajuan pendaftaran 31 Mei jam sekian ya. Namanya, terus zonasi sekolah belum diperiksa. Nah, kita bisa mencetak ajuan pendaftaran ya. Tapi lihat di sini kita belum diperiksa, berarti kalian cetak ajuan pendaftaran atau cetak hasil verifikasi ini setelah ada kata sudah diperiksa ya. Dan berkasnya lengkap. Kalau berkasnya belum lengkap, berarti harus melakukan ajuan pendaftaran lagi. Oke, nanti ketika sudah berhasil diperiksa, maka silahkan dicetak hasil pendaftaran ini
Dan pastikan ya kalian mencetaknya. Kalau ternyata rezekinya di SMA Negeri 1 ya alhamdulillah, berarti kalian cetak hasil verifikasi ini dan nanti dilampirkan dalam berkas-berkas yang diminta tadi ya untuk persyaratan daftar ulangnya. Ini kalau berhasil, oke. Nah, karena di sini belum lengkap jadi jangan di-print dulu. Gimana cara tahunya lengkap atau enggak, sudah diperiksa atau enggak? Ya sering dipantau terus akun kalian ini. Jadi dicek ya. Kalian secara berkala selama proses pendaftaran nanti dicek, kalau sudah diperiksa dan berkasnya lengkap, berarti silakan langsung cetak hasil verifikasi. Oke, itu saja untuk proses pendaftaran secara lengkap ya. Jadi untuk berkas-berkasnya silakan disiapkan dari sekarang agar nanti proses pendaftaran PPDB SMA-nya itu berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.